kita harus memahami bahwa agama ini sudah mengajarkan kepada kita syariat, maka cara mendoakannya pun sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Jadi tidak perlu pada saat mendoakan misalnya kemudian memberikan apa misalnya kelapa muda, apa selain kelapa muda apa biasanya? Menyan, apalagi. Nah, artinya kita mendoakan, ya, tidak disyariatkan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang meninggal. Mbah, tak kirim menyan misalnya, tak kirim apa meneh? Napa? Nah, bunga misalnya, atau dikai payung misalnya. Ki lho Mbah, udan-udan tak nai payung misalnya. Jadi tidak perlu seperti itu. Ya. Jadi ikuti saja tuntunan yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh di dalam menjalankan syariat agama ini kemudian ditambah-tambah yang aneh-aneh. Nah, termasuk tadi kemudian dibikinkan nisan raksasa misalnya, dianggap sebagai wujud berbakti kepada orang yang sudah meninggal. Maka kalau mau membuat tanda maksimal 1 jengkal saja, tidak usah gede-gede, nanti akan merepotkan generasi berikutnya karena nisannya akan banyak. Nah, jadi nanti akan repot generasi berikutnya karena nisannya gede-gede, merepotkan. Baik, jadi cukup dikasih tanda 1 jengkal, atau kalau tidak dikasih tanda saja di bagian pinggir bahwasanya kalau itu adalah makam. Maka sebagaimana kita ketahui kalau di dalam agama kita itu tidak mengajarkan untuk membuat nisan yang gede-gede. Bahkan para pendahulu kita dari persyarikatan, kita ketahui pemakaman mereka juga biasa-biasa saja, tidak pakai apa namanya? Nah, tidak pakai apa? Cungkup ya? Tidak pakai cungkup. Nah, jadi saya nyebut cungkup kok kangelan tuh ya. Jadi tidak pakai cungkup, tidak pakai apa lampu-lampu, tidak pakai marmer yang apa berundak. Nah, jadi tapi biasa saja. Baik, Bapak dan Saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ittiba di dalam mendoakan mereka. Artinya di dalam mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tidak menggunakan tata cara yang tidak dituntunkan. Tidak perlu pula dikasih sesaji. Pendak malam jemuah apa? Kliwon apa? Malam jemuah kliwon tidak perlu digaweke apa? Tumpeng terus apa meneh? Apem, golong, terus dipasrahke iki gelombah gudangan kesenanganmu misalnya. Terus dibikinkan rujak lomba rujak kesenanganmu misalnya. Tidak perlu seperti itu. Keporo malah dine rokok iki gelombah udut kesenanganmu. Nah, tidak perlu seperti itu. Ini karena biyen kesenangane Ji Samsu lalu dikasih apa? Iki lomba Ji Samsu kesenanganmu misalnya, tidak seperti itu. Baik. Dan mudah-mudahan tidak ada, ini hanya ilustrasi ya.
Kalau zaman dulu memang ada yang begitu. Kalau zaman sekarang mungkin masih ada atau tidak, saya tidak tahu. Masih ada enggak, Pak? Masih? Di mana? Masih ada nggih? Iya. Ternyata masih. Nah, baik. Berarti saya kuper nih karena tidak pernah menyaksikan lagi yang seperti itu. Ya, ternyata masih ada yang ngasih makan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang pernah saya jumpai hanya sebatas aduan atau curhatan. Jadi ada jamaah pengajian yang bertanya, bagaimana Ustadz hukumnya menaruh rokok di pemakaman. Lah saya tanya, kenapa naruh rokok? Lah mbiyen simbah senengane rokok. Jadi kalau saya ke pemakaman saya kasih rokok. Nah, itu yang seperti itu. Bahkan ada yang dikasih beras. Karena simbah mbiyen seneng nek ditilai kon ngirim beras ketika masih hidup, lalu dikasih beras. Nah, ada juga yang dikasih hanya sekedar curhatan ya. Jadi nggawa gula batu, ya ndak gula batu banyak, cuma satu apa? Sak peringgil, nak peringgil iki lho Mbah, gula batu kesenenganmu. Karena dulu ketika masih hidup suka dikasih gula batu, hanya sebatas itu yang saya tahu. Tapi kalau sampai kemudian dibuatkan ubur sampai macam-macam, apakah masih ada? Saya tidak tahu. Yang pasti itu tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang jelas senang itu uang ada. Ya. Nah, ini dari Pak Kar, beliau menyampaikan yang jelas senang itu uang katanya. Baik. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia tidak perlu lagi.